Perkenalkan, nama Ibu Nelis Yuliati MPD. Sekarang ini Ibu akan memberikan materi tentang wawasan biata Mandala. Silakan kalian saksikan pemaparan materi tentang wawasan biata Mandala. Saksikan. Secara harfiah, kata wawasan mengandung arti pandangan, penglihatan, tinjauan, atau tanggapan indrawi. Kata wawasan selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi, juga melukiskan cara pandang, cara lihat, atau cara tanggap indrawi. Kata wiyata mempunyai arti pengajaran atau pendidikan, sedangkan mandala berarti bulatan, lingkaran, lingkungan, daerah, atau kawasan. Jadi, wawasan biata Mandala itu adalah cara memandang madrasah atau sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Tujuan Wiyata Mandala mengemban misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya, untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif, menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Itu tujuan dari Wiyata Mandala. Faktor utama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah ada 5 komponen penting. Yang pertama, peran kepala sekolah atau madrasah, di mana kepala sekolah ini berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggara pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua guru dan karyawan tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidikan, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Peran guru. Yang kedua, peran guru. Peran guru menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya, menjadi tauladan di masyarakat atau menjadi pamung. Guru juga harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Di sini tata usaha yang berperan sebagai sivitas akademika. Dia harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Faktor yang keempat yaitu murid. Murid mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lainnya. Hormat dan sopan kepada teman, kemudian belajar yang tekun. Kemudian selain itu murid juga harus bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian bisa menjaga nama baik sekolah dan dimanapun mereka berada, menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Juga melaporkan peristiwa yang negatif seperti
melaporkannya kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah langsung. Kemudian selain itu, murid juga berperan sebagai pemelihara lingkungan sekolah. Kemudian peran 5 komponen yang kelima yaitu peran masyarakat sekitar, di mana peran masyarakat ini mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan pelaksanaan belajar mengajar, memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar, juga ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, dan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala ada 10K. Yang pertama, keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala ada beberapa tahap, ada 2 tahap. Yang pertama tahap preventif. Tahap ini yang pertama memelihara sekolah melalui 10K tadi yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan atau razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Dua, tahapan represif, di mana di dalamnya itu ada poin-poinnya. Yang pertama, poin pertama itu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itulah pemaparan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk itu ini ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, ada 5. Silakan dikerjakan di buku masing-masing.